Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu Electronic Commerce, di mana materi ini memiliki bagian-bagian, yaitu bagian A pengertian Electronic Commerce, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Risnawati. Bagian B jenis-jenis Electronic Commerce, yang akan dijelaskan oleh Pratiwi. Bagian C metode pembayaran Electronic Commerce, yang akan dijelaskan oleh Murniati. Bagian D, manfaat elektronik komersi, yang akan dijelaskan oleh Resayanti. Dan bagian E, kelebihan dan kekurangan elektronik komersi, yang akan dijelaskan oleh Hilarion Agung. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk materi, yaitu bagian A, pengertian elektronik komersi. Elektronik komersi atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, dan pemasaran produk dengan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Atau secara sederhana, elektronik komersi adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Elektronik komersi sendiri semakin berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara bertahap menggantikan toko tradisional atau toko yang masih menjual secara offline. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Kalakota dan Winston, elektronik komersi adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Sedangkan menurut Loudon, elektronik komersi adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang pengertian elektronik komersi, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. Yang pertama adalah e-commerce customer to customer, C2C. Jenis e-commerce ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, dan OLX lainnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce. Yang kedua ada e-commerce business to business, B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenai dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya jenis ini dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contohnya dari bisnis ini adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online. Begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Dan yang ketiga ada e-commerce customer to business, C2B. Jenis C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya produsen mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Dan yang terakhir ada e-commerce business to customer, B2C. Jenis e-commerce ini adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online.
Di sini pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Itulah jenis-jenis e-commerce yang ada dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bagian C, yaitu metode pembayaran e-commerce. Untuk masalah pembayaran, ada beberapa metode yang sering digunakan dalam e-commerce, yaitu pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit, debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lain-lainnya. Pembayaran cash on delivery. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung. Jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan. Bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayar uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual setelah membayar barang baru atau dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Baiklah, saya akan menyebutkan beberapa manfaat e-commerce. Yang pertama, menghemat waktu. Kedua, pembeli lintas wilayah. Ketiga, mampu meningkatkan market exposure. Keempat, mampu meningkatkan customer loyalty. Kelima, mampu meningkatkan supplier management. Keenam, mampu mengurangi biaya operasional atau operating cost. 7, dapat mempersingkat waktu produksi. 8, selalu buka. 9, manajemen persediaan otomatis. Yang terakhir, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Ya, sekarang saya akan menjelaskan di bagian yang ke E, yaitu kelebihan dan kekurangan e-commerce. Dilansir dari laman The Blind Small Business, berikut ini adalah beberapa kelebihan dari e-commerce. Yang pertama, kita tidak perlu toko fisik. Untuk menjual produk, barang, atau jasa secara online, kita tidak perlu membangun ataupun menyewa toko fisik. Hal ini mampu mengurangi adanya biaya sewa serta biaya tenaga kerja atau penjaga toko. Hal ini yang menjadi alasan kenapa barang atau jasa yang dijual secara online di e-commerce sering mempunyai harga yang lebih murah daripada toko. Yang kedua, mudah berkembang. Ini merupakan implikasi dari poin pertama. Salah satu dari kelebihan e-commerce adalah kita bisa dengan mudah dan juga cepat dalam mengembangkan bisnis. Karena biaya yang harus kita keluarkan tidak sebanyak bila kita membangun toko offline. Selain itu, tingkat kepraktisan yang ditawarkan oleh e-commerce pun mampu membuat beberapa konsumen lebih memilih untuk melakukan belanja online. Kemudian yang ketiga, tidak putus kontak. Saat melakukan belanja online, kita akan diminta untuk mengisi data secara lengkap. Nah, bila kita disetujui oleh pelanggan, kita bisa menggunakan kontak ini sebagai suatu sarana promosi. Selain itu, beberapa e-commerce pun mempunyai aplikasi yang bisa diinstal langsung di handphone atau di laptop dan sebagainya. Penggunaan pada fitur notifikasi ini juga menjadi sarana produksi lebih efektif. Kemudian kita masuk ke kekurangan dari e-commerce. Kekurangan dari e-commerce yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
tidak bisa melihat barang. Ya. Belanja online akan membuat pelanggan tidak bisa melihat barang, produk atau jasa secara langsung. Itulah kenapa beberapa pelanggan yang tidak mempunyai jual beli di e-commerce menjamin barang atau jasa yang akan diperoleh mempunyai kualitas yang sama seperti yang sudah dijanjikan. Kita masuk yang kedua, yaitu adanya risiko besar ya. Kekurangan e-commerce yang merupakan karena adanya implikasi dari poin pertama adalah mempunyai risiko yang cukup besar, terutama jika melalui website e-commerce yang tidak menjamin suatu keamanan ya, seperti Instagram, WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Hal ini juga bisa diminimalisir dengan melakukan belanja pada perusahaan yang memang menawarkan tingkat keamanan belanja di beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Selain itu masih ada risiko lain berupa pencurian dan data pribadi sampai pencurian kartu kredit ya. Kunci dari berbelanja ini adalah harus selalu hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, persaingan harga ya. Adanya persaingan harga. Kekurangan lain dari e-commerce adalah tingginya persaingan antara toko, baik itu berupa harga produk ataupun yang lainnya. Hal ini sebenarnya baik untuk pelanggan, namun bisa jadi juga merugikan untuk para penjual karena mudah untuk mencari barang ataupun jasa yang dicari. Maka setiap penjual juga bisa dengan mudah membandingkannya dari barang atau jasa lainnya yang ditawarkan toko, sehingga nantinya hal ini akan membuat persaingan yang ketat, sehingga penjual pun tidak memperoleh untung yang besar. Jadi itulah kekurangan dan kelebihan e-commerce. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Jadi bisa kita simpulkan bahwa transaksi apapun yang menggunakan berbagai alat elektronik seperti televisi, telepon, komputer, dan yang paling populer yaitu internet adalah pengertian dari electronic commerce. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.